Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini tentunya saya akan memberikan informasi yang cukup menarik, yang terbaru tentang permasalahan tenaga honorer di tahun 2023, di mana ada rapat lanjutan yang membahas tentang rancangan undang-undang ASN. Namun sebelum kita lanjut, saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semua agar menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua bisa mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini adalah kita coba membahas sedikit tentang rapat lanjutan. Jadi ada rapat lanjutan pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang ASN itu di tanggal 21 Juni kemarin. Jadi rekan-rekan bisa melihat ini adalah dokumentasi dari pertemuan membahas tentang rancangan undang-undang ASN. Sebagaimana kita ketahui, pada rancangan undang-undang ASN yang terbaru khususnya bagi tenaga honorer, di mana ada satu pasal yang sangat krusial terkait tenaga honorer yang disebutkan di dalam pasal tersebut. Pemerintah itu wajib mengangkat tenaga honorer atau non-ASN menjadi aparatur sipil negara tanpa harus mengikuti seleksi CAT. Jadi hanya divalidasi dan diverifikasi datanya atau hanya sebatas seleksi administrasi. Jadi pada pasal itu yang cukup krusial yang membantu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Nah, inilah sementara yang masih selalu dibahas, kapan disahkan pada rancangan undang-undang ASN ini. Dan ini rapat lanjutan lagi untuk membahas perkembangan rancangan undang ASN yang kita harapkan agar segera disahkan, sehingga tenaga honorer itu bisa sejahtera sama dengan teman-teman yang sudah aparatur sipil negara. Jadi ini adalah dokumentasi pada rapat. Jadi pada hasil rapat, sesuai dengan info dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB itu menggelar rapat lanjutan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja Samsul Rizal yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Pak Junimar Girsang, sementara dari pihak pemerintah dipimpin oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Pak Alex Denny, dan ada sejumlah klaster yang dibahas dalam rapat ini
Di antaranya adalah penguatan peran komisi ASN hingga pengelolaan kesejahteraan ASN. Kalau dari beberapa orang yang mengikuti rapat ini, rekan-rekan saya melihat ada satu orang yang bisa dibilang orang yang selalu memperjuangkan tenaga honorer atau non-ASN untuk disejahterakan. Jadi Pak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Junimar Girsang, jadi beliau ini selalu memperjuangkan aspirasi-aspirasi tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. Bahkan terakhir beliau menyampaikan, menegaskan bahwa saya akan memperjuangkan seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa terkecuali. Jadi beliau ini yang selalu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer. Jadi beliau hadir dalam rapat ini, semoga apa yang disampaikan beliau ini bisa dipertimbangkan, bahkan yang pada intinya adalah disahkan rancangan undang-undang ASN pada satu pasal saja, yang di pasal 131A. Alex menjelaskan, jadi Pak Alex ini adalah Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Dia menjelaskan bahwa perubahan Undang-Undang ASN menjadi langkah untuk menciptakan manajemen ASN yang fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Hilir revisi Undang-Undang ini diharapkan bisa mewujudkan pelayanan pemerintah yang prima bagi masyarakat dari Kementerian Pan-RB. Rapat ini dihadiri juga oleh Sekretaris Kementerian Pan-RB, Rini Widiantini, Staf Ahli Menteri Pan-RB Bidang Administrasi Negara, Pak Herman, dan segenap pejabat pimpinan tinggi atau PPT Pratama di lingkup Kementerian Pan-RB. Rapat ini dihadiri oleh PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Sestama BKN Imas Sukmaria, serta PPT Media yang terkait. Sementara dari LAN turut hadir Sestama LAN Reni Suzana yang didampingi PPT Media terkait. Dari KSN dihadiri oleh Wakil Ketua KSN Tasdik Kinanto serta Kepala Sekretariat KSN Nur Hasni. Sementara dari Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Asep Nana Mulyana. Rapat ini turut mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Harapan kita rekan-rekan semua pada rapat lanjutan ini, semoga rancangan undang-undang ASN khususnya tenaga honorer pada pasal yang krusial tadi, pada pasal 131 itu bisa disahkan. Jadi teman-teman atau rekan-rekan honorer atau non-ASN itu bisa bernapas lega, apa yang diharapkan bisa tercapai. Tentunya kami akan selalu mendoakan yang terbaik buat tenaga honorer, dan semoga pada rancangan undang-undang ASN ini bisa segera disahkan. Karena sebagaimana kita ketahui, ditegaskan bahwa di tahun 2023 pada bulan November tentunya tenaga honorer itu tidak ada lagi di instansi kepemerintahan. Jadi harapan kita undang-undang ini bisa disahkan dan teman-teman semua bisa menjadi aparatur sipil negara. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan pada video kali ini, rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.